Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, mudah-mudahan puasa kita diberi kelancaran, dan begitupun dengan segala aktivitas kita juga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Baiklah, masih bersama di channel kita ya, Petani Desa, Petani Pemula. Untuk kegiatan hari ini seperti biasa, kita kembali akan melakukan penyepraian ya. Mungkin untuk tanaman yang sudah besar ini penyepraian terakhir untuk interval 3 hari sekali. Setelah itu kita akan melakukan penyepraian penyesuaian hasil dari selesai pemetikan ya. Tergantung pemetikannya, bisa 5 hari sekali, 4 hari, ataupun bisa 1 minggu sekali. Jadi kita akan melakukan penyepraiannya nanti setelah pemetikan ya. Karena sebentar lagi tanaman kita akan mendekati panen ya. Alhamdulillah akhirnya tiba juga masa panen setelah kita melakukan perawatan dan menghadapi halangan dan rintangan di dalam perawatan. Akhirnya tanaman cabai kita memasuki masa panen ya, dan semoga nanti harganya bisa stabil ya, biar ada upah istilahnya kalau di tempat saya, biar ada upah hasil dari kerja kita merawat cabai ya. Baiklah, seperti biasa kita kembali akan melihat perkembangan tanaman cabai kita yang sebentar lagi akan mendekati panen ya. Memang untuk pemanennya nanti belum akan terlalu banyak, akan tetapi kita sudah bisa melakukan pemanenannya ya. Nah, ini kan sudah mulai ada kecoklatan cabenya ya. Nah, bahkan ini juga ada yang merah. Itu di atas juga. Nah, kita lihat yang ini juga. Itu kan sudah mulai memerah. Coklat. Nah, inilah buah rimbun 3 ya, tanaman kita ini ya. Nah, kita akan memperlihatkan kondisi buahnya. Nah, ini juga sudah ada yang merah satu dan yang coklatnya satu. Ini juga sudah ada lagi. Silau ya, cuacanya sangat terik. Nah, jadi untuk pestisida yang akan kita gunakan hari ini, kita akan memberikan pestisida yang bisa menjaga pucuk-pucuk cabai ini ya, untuk mempersiapkan fase pembungaan di periode kedua nanti ya. Jadi kita harus tetap menjaga pucuk-pucuknya supaya nanti di fase kedua bisa berbunga dengan maksimal. Jadi apapun bentuknya kita harus tetap mempersiapkan untuk kedepannya, dan semoga persiapan kita ini berhasil ya. Kita menjaga pucuk-pucuknya supaya bisa nanti pas periode berbuah untuk kedua bisa maksimal juga seperti yang periode pertama ya. Nah, ini pucuk-pucuknya. Nah, nanti kita akan tetap jaga ya supaya nanti bisa berbunga dengan maksimal. Nah, inilah kondisi tanaman cabai kita ya di pagi hari. Itu masih ada bulannya kesiangan ya. Wah, silau mataharinya sangat terik. Ini semalam terkena gerimis ya, alhamdulillah. Jadi ada lumayan penyegaran untuk tanaman cabai kita ya. Dan ini tanaman tomat kita ya. Ini tomatnya ini mungkin karena naungannya jadi kurang merata pertumbuhannya. Kalau yang terlalu ternaungi jadi pertumbuhannya agak kecil. Tapi kalau untuk cuacanya lepas ini, oke, langsung saja kita ke pestisida yang akan kita gunakan ya. Ikutin terus video kita
Jangan lupa kita selalu meminta dukungannya dengan cara di subscribe, di like, diberikan masukan dan sarannya di kolom komentar. Karena kita sangat mengharapkan masukannya, karena kita petani pemula. Jadi kita sangat mengharapkan masukan. Nah, inilah kondisi tanaman cabai kita yang kita tanam tahap kedua ini. Yang di belakang. Ini yang pertama. Dan itu yang ketiga. Jadi tanaman cabai kita 3 tahapan ya. Oke, nah inilah pestisida yang akan kita gunakan hari ini ya. Jadi pestisidanya sering kita perlihatkan karena kita perolehannya masih dengan pestisida yang ini saja ya. Jadi kita belum menggunakan banyak pestisida yang bahan aktifnya berbeda-beda. Jadi kita menjaga supaya hama tidak resisten. Jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan jenis bahan aktif untuk periode ini ya, karena kita mengkhawatirkan di periode selanjutnya. Jadi untuk pestisidanya seperti biasa, seperti yang kita bilang tadi, kita akan terus menjaga pucuk-pucuk cabai ya, untuk memaksimalkan nanti mudah-mudahan di periode kedua nanti proses pembungaannya bisa maksimal. Jadi kita menggunakan demolis lagi, ini demolis. Dan juga kita menggunakan KNO ya, ini KNO putih juga ya. Kita terus memasukkan untuk memacu pembesaran buah. Dan juga di hadapan kita ini ada MKP ya. Kita membeli MKP. MKP ini kita lebih utamakan untuk ke tanaman tomat ya, dan tanaman cabai kita yang tanaman tahap ketiga ya, yang masih kecil ya, yang di sini ya. Nah, jadi masih sangat butuh sekali perangsang untuk pembungaan dan ranting-rantingnya ya. Jadi kita menggunakan MKP yang kalium dan fosfatnya sangat tinggi ya. Untuk demolisnya seperti biasa 12 mili. MKP-nya kita gunakan untuk tomat juga karena akan terkena penyepraian nanti. Kita gunakan 2 sendok makan penuh ya. Untuk KNO 3 putihnya kita gunakan 3 tutup. Nah, jadi yang kita gunakan cuman 3 bahan ini saja ya. Nah, inilah penjelasan dari kita ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.